Imam Bukhari itu dilahirkan given buta tuh, Pak. Kapan mulai melihat, Pak? Usia 10 tahun. Ketika mengumpulkan Sahih Bukhari dari 600.000 hadis, hadis pertamanya hadis 18 dalam Sahih Bukhari. Hadis apa itu? Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa melakukan 3 amal, maka dia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Satu, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Tiba-tiba Pak, melihat. Malamnya dia dapat hadis itu, ya, ketika bangun tidur mau sholat tahajud terbuka. Loh, aku biasanya melihat malam itu gelap. Aku biasanya melihat semua waktu itu gelap. Tapi kok ini malam kelihatan bintang. Berarti apa tuh, Pak? Terbuka. Subhanallah. Oh, dahsyat, Pak. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, Pak. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari agama, bahkan tidak percaya kepada Al-Quran, Pak. Allah kasih neraka khusus. Namanya neraka ladha. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Al-Ma'arij 15, 18. Kalla innaha ladha, sekali-kali tidak, itu neraka ladha. Nazza'atan lisyawa, penghuninya, kulitnya, dagingnya, lehernya terkelupas. Tad'u man adbara wa tawalla, memanggil-manggil, hei orang-orang yang jauh dari Al-Quran, hei orang-orang yang gak percaya Al-Quran. Subhanallah. Nerakanya khusus, Pak, ladha. Nggak berhenti di situ, nanti matinya lama sakaratul mautnya, Pak. Al-Qiyamah 26 sampai ayat 31. Kalla idza balagatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. Ketika nyawa sudah ada di kerongkongan, betis kanan dekat dengan betis kiri, maksudnya kalau sedang sakaratul maut, Pak, itu dunia tuh kecil betul. Utara, timur kayaknya jadi satu, Pak. Timur, barat kayaknya jadi satu. Saking hausnya, Pak. Itu kalau air laut diminum nggak cukup kayaknya. Ya, bisa menutup dahaga kita. Subhanallah. Lama betul tuh, Pak, meninggal ya sakaratul mautnya. Siapakah orang yang mengalami nasib susah seperti itu? Lama sakaratul mautnya. Fala saddaqa. Orang yang tidak membenarkan Al-Quran. Maka terkait perang Israel-Palestina, Bapak kudu yakin. Siapa yang menang, Pak? Palestina. Ya, kenapa? Karena Allah langsung ngomong begitu tuh, Pak. Mana, Pak, janji Allahnya? Janji Allah di 104 Al-Isra. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Dan setelahnya kami berkata kepada Bani Israel, kumpulah kalian di satu tempat. Ketika kalian sudah plak-tumplak kumpul, maka kami datangkan musuh-musuh kalian dari segala penjuru. Kami menangkan hamba-hamba kami yang soleh. Tuh, proses itu udah dimulai belum, Pak? Orang Yahudi plak-tumplak kumpul di Tel Aviv, di Israel. Iya, mereka melakukan okupasi itu. Tanah-tanah Palestina diambil, dirampas. Di satu sisi, sedikit tanah orang Palestina dirampas. Tapi di satu yang lain, itu strategi Allah mengumpulkan Yahudi di semua penjuru dunia, di satu tempat. Ketika Yahudi kalah, Pak, kenapa? Karena pamannya nggak bisa jaga.
Baru datang bapaknya Yahudi, siapa Pak? Dajjal. Ya, karena pamannya nggak bisa jagain Pak. Siapa nama pamannya Pak? Paman Sam. Subhanallah. Gitu ya. Bapak nonton TV, radio, berita, baca, media cetak, Pak. Sekali-kali Pak, jangan yang mainstream di Indonesia Pak. Lagi hancur lebur. Ini Satpol PP ngelawan Israel. Sudah 43 hari Pak. Mereka masih survive. IDF, Israel Defense Forces, itu baru berhasil mengumumkan yang syahid 19 orang dari tentara Hamas Pak. Sedangkan dari pihak Israel sudah 7.500 yang mati itu Pak. Coba, secara hitung-hitungan, secara kualitatif menang tuh Palestina itu Pak. Ya, padahal itu TNI kita belum turun nih. Ya, TNI kita belum turun, itu luar biasa. Haddatsana Muhammad bin Rafi, haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbah. Qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna adna maq'adi ahadikum minal jannah ay yaqulu lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna fayaqulu lahu hal tamannaita fayaqulu na'am fayaqulu lahu fa inna laka ma tamannaita wa mithlahu ma'ahu. Dari Muhammad bin Rafi', dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dia berkata, inilah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah, Pak, ini padahal kan, mohon maaf, masuk Islamnya baru-baru, Pak. Jauh lah dari Aisyah, Pak. Tapi dari 6 perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan siapa, Pak? Beliau. Dan gak tanggung-tanggung, Pak. Bukan hanya paling banyak riwayat yang beliau sampaikan dari hadis-hadis Nabi. Tetapi hadis-hadis Nabi yang kelas berat nih, Pak. Melihat wajah Allah, 100% perawinya siapa? Abu Hurairah, Pak. Dia betul datang belakangan Pak, tapi imannya nonjol betul, matanya dijaga betul Pak. Subhanallah. Ya, matanya, tazkiyatun nufusnya, akhlaknya, khususnya kepribadiannya dijaga betul tuh Pak. Nabi SAW dalam hadisnya, aku nggak pernah kurang sehari baca istighfar berapa? 70. Riwayat yang lain berapa? 100 Pak. Abu Hurairah dia tiap malam baca istighfar berapa? 10.000. Ya, 10.000. Apa kata Abu Bakar? Laqad ibtada'ta ya Abu Hurairah. Kamu telah melakukan bid'ah. Wa kaifa abtadi'u ya Abu Bakar? Bagaimana aku melakukan bid'ah? Nabi nggak sampai segitu. Nabi bilang 70. Tenang aja Abu Hurairah. Ala qara'ta hadhil ayat ya Abu Bakrin. Kamu nggak baca nih hadis, nggak baca nih ayat. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya tuh Pak tuh. Apa kata Abu Bakar? Iya ya, saya ikut juga lah kalau begitu katanya. Subhanallah. Makanya Abu Bakar itu sahabat yang paling senior, sahabat yang paling hebat amalnya Pak, tapi beliau sedikit meriwayatkan hadis. Ya. Nah Abu Hurairah ini luar biasa nih Pak. Dia bukan hanya paling banyak meriwayatkan hadis, ini kan hadis kelas berat nih Pak. Melihat wajah Allah, nggak semua sahabat dikasih oleh Nabi Pak. Subhanallah. Di antaranya apa? Dia lebihkan apa yang minimalis dari Nabi. Kenapa Nabi melakukan itu Pak? Khawatir nanti kalau Nabi ngambil yang maksimum, umatnya mampu nggak? Nggak mampu. Contoh, Nabi sholat taraweh Pak. Berapa malam aja tuh Pak? 4 malam. Bapak-bapak, ya sholat taraweh coba kita lihat. Itu terkadang banyak apa? Kemajuan sholat taraweh itu.
Hari pertama, wih luar biasa Pak. Malam kedua rame, ketiga, keempat. Mulai pertengahan aja tuh Pak. Banyak terjadi apa tuh Pak? Kemajuan, hanya sop depan doang tuh Pak. Lebih keren lagi jawabnya, Nabi aja Ustadz, sholat tarawihnya cuma 4 malam. Giliran itu tuh Pak pakai hadisnya bulat-bulat tuh Pak. Tuh. Nah, disitulah kita mesti memahami sunnah itu secara benar, Pak. Makanya kata Nabi, wailulil ahruf, celaka bagi mereka yang memahami hadisku itu apa harfiah. Perintah dalam Al-Quran fi'il amar, ya imperatif tuh Pak, itu gak semua maknanya wajib. Ada yang maknanya wajib, aqimus sholat. Al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan kewajiban. Aqimus sholat. Fi'il amar. Dicek apakah semua perintah itu maknanya wajib. Subhanallah. Baca lagi ayat Al-Quran. Ketemu ayat 2 surat An-Nisa. Jazakallahu khairan. Apa ayatnya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah perempuan yang kau senangi 2, 3, 4. Perintah nikahilah. Kan kalau imperatif dalam bahasa Indonesia gampang Pak. Tinggal nambah ujungnya lah. Makan, makanlah. Menikah, menikahlah. Nikahilah perempuan yang kau senangi 2, 3, 4. Oh, fil amar dong, wajib. Maka yang paling banyak istrinya paling soleh. Apa begitu tuh Pak mananya Pak? Disinilah pentingnya usul fikih. Enggak semua al-amru lil wujub. Ada lagi al-amru lin nadab tuh Pak. Perintah itu maknanya untuk apa itu? Sunnah. Dianjurkan saja tuh Pak. Apakah benar amar itu maknanya semuanya kalau nggak wajib sunnah? Baca lagi Al-Quran. Ketemu surat Al-A'raf. Apa itu? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Wah ini perintah nih, makanlah, suruh makan, suruh minum. Berarti kalau amar di sini, perintah di sini maknanya wajib, yang paling gemuk, paling soleh. Saya paling soleh berarti Pak. Maka disitulah memahami Quran, memahami hadis harus tahu pisau analisisnya Pak. Adalah gramatikal bahasa Arab, ada usul fikih itu Pak. Gak semua amar lil wujub, ya perintah untuk kewajiban. Gak semua amar lin nadab, perintah itu untuk yang sunnah. Tapi ada juga al-amru lil ibahah, mubah saja Pak. Ada lagi amar wajib, maknanya apa? Justru larangan. Qutamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Silakan bersenang-senang. Silakan bersenang-senang. Karena tempat duduk kamu di neraka. Itu kira-kira perintah bersenang-senang Pak. Itu perintah wajib, perintah sunnah, perintah mubah Pak. Perintah haram itu. Dikerjain aja itu tuh Pak. Gitu tuh Pak ya. Nah, maka ada Abu Hurairah. Kalau Nabi melakukan sunnah, diwajibkan oleh Abu Hurairah. Kalau Nabi mengatakan makruh, diharamkan oleh Abu Hurairah. Maka beliau dapat spesial riwayat. Hadis-hadis terkait melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah perawi. Subhanallah. Ya. Bahkan Abu Bakar Siddiq ketika meriwayatkan hadis ini Pak, posisinya paling belakang. Abu Hurairah depan sini. Pas ada Muawiyah mohon maaf ya, belakang. Subhanallah. Abu Hurairah sini di depan. Subhanallah. Ya. Jadi ada orang-orang khusus meriwayatkan hadis-hadis khusus tuh Pak. Berarti apa? Kalau diibaratkan hadis Nabi itu air Pak. Airnya banyak, maka disiapkan ceruknya yang luas. Embernya, kolamnya yang bersih. Gitu, Pak. Gitu tuh ya. Di Damaskus, di Syria,
ada pesantren khusus menghafal Sahih Bukhari. 6 bulan, Pak. Syaratnya sudah hafizah. Ya. Saya di sana nggak sampai 6 bulan, 3 bulan saja itu, Pak. Ya. Karena kenapa? Karena saya sakit, Pak. Ya. Jadi syaratnya kalau sudah hafal Quran, boleh itu, Pak. Sekali-kali, Pak, dari sekian anak bapak-bapak, cucu bapak-bapak, ya, wakafkan buat Allah. Ini menjadi ulama. Gitu. Jangan semua jadi pengusaha, tuh, Pak. Wakafkan satu buat agama Allah, Pak. Mau jadi ulama. Kan jangan tanggung-tanggung tuh, Pak. Tuh. Belajarnya tuh, Pak. Ya. Karena insinyur, dokter, tiap tahun kayaknya banyak tuh, Pak. Ya, yang diwisuda banyak begitu. Tapi ulama ada nggak yang diwisuda, Pak? Nggak ada. Pesantren itu kelanjutannya ada nggak kadar setelahnya? Betul? Ya. Bahkan salah satu dari 4 ciri besar datangnya hari kiamat, min asyratis sa'ah ayyur fa'al ilm. Di antara tanda datangnya hari kiamat, Allah angkat ilmu. Maksudnya apa? Allah wafatkan para ulama. Gitu ya. Ketika Ibnu Qudamah meninggal, Pak, itu para ulama sedih. Kenapa? Nggak ada anak-anaknya Ibnu Qudamah yang mengikuti jejak Ibnu Qudamah. Terus Imam An-Nawawi sedih. Maka beliau lipat gandakan tahajudnya, lipat gandakan tilawahnya, lipat gandakan ibadahnya, Pak, melakukan pemantasan. Hingga satu waktu ternyata obor Imam Ibnu Qudamah itu diestafetkan kepada siapa? Muridnya Imam An-Nawawi. Jadi kalau Bapak bergerak dalam dunia keulamaan, Pak, yang hatinya bersih, Pak. Ini sekarang kira-kira di Cinere, obor ulamanya ada di siapa? Di Pondok Labu, di Jakarta Selatan. Yang pegang obor itu siapa? Ketika dia meninggal, obor itu ada yang nerusin nggak? Atau jangan-jangan padam, Pak? Ya, di daerah Damaskus, Syria, di daerah sebuah tempat namanya Nawa. Sehingga disebut Imam An-Nawawi. Nama daerahnya Nawa tuh, Pak. Tuh. Itu sejak Ibnu Qudamah meninggal, sampai Imam An-Nawawi diangkat jadi ulama, butuh waktu 2 tahun tuh, Pak. Jadi obor itu sempat padam tuh, Pak. Ya, obor itu sempat padam. Maka ada ulama itu yang menyaksikan, Pak. Siapa? Ibnu Athaillah Sakandari. Itu obor itu muter-muter semua negeri, Pak. Nyari itu, Pak. Subhanallah. Ya, nyari. Kenapa? Kalau obor itu enggak diam di satu tempat, maka berlaku hadis Nabi. Bukan berlaku hadis Nabi. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, fasadul ra'iyah, fasadul ummah bifasadir ra'iyah, wa fasadur ra'iyah bifasadil ulama. Rusaknya sebuah negara karena rusaknya para pemimpinnya, rusaknya para pemimpinnya karena rusaknya para alim ulamanya. Kenapa? Ada orang bukan ulama tapi pakai baju ulama. Ada orang bukan pakai ulama tapi nggak mencirikan keulamaan tuh, Pak. Mutar terus, Pak. Para ulama ketika itu nggak kepikiran Imam An-Nawawi, Pak. Ya, kenapa? Dia bukan siapa-siapa, Pak. Jadi ulama dulu saja itu mindsetnya, wah ini masih anaknya Ibnu Qudamah, masih kayak gimana pakaiannya, keturunan siapa. Imam An-Nawawi biasa-biasa, Pak. Masa dia penggantinya tuh, Pak, tuh. Subhanallah. Ditambah Imam An-Nawawi itu masih sangat muda lagi tuh, Pak, tuh. Ya, berapa umurnya, Pak? Ketika itu 27 tahun. Kalau 35 ya udah tua lah, Pak. Dapat royalti kayaknya saya. Subhanallah. Nah, dari Abi Hurairah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzakara ahaditsa minha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa hadis. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna adna maq'adi ahadikum minal jannah ay yaqulu lahu tamanna
Fayatamanna wa yatamanna, sesungguhnya tempat duduk di antara kalian yang paling dekat dengan surga, yaitu seseorang yang berkata, fayatamanna, berharaplah. Fayatamanna, lalu ia berharap, wa yatamanna, dan terus berharap. Jadi orang, Pak, calon ahli surga itu dimulai dari mana, Pak? Bermimpi, niat, saya pengen jadi ahli surga. Saya pengen jadi ahli surga. Makanya kata Nabi, idza sa'altal jannata fas'alil firdaus. Jika kalian minta surga, minta surga firdaus. Makanya kan Nabi ngajari doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ini maksudnya itu, Pak. Jadi orang yang paling dekat tempat duduknya dari surga, yaitu orang yang sering meminta, memohon surga, jadi ahli surga. Termasuk minta surganya yang ketemu Allah. Ya Allah, kumpulkan saya, anak-anak saya, keluarga saya, istri-istri saya. Gitu Pak, sekalian Pak, biar jadi doa. Ya Allah, kumpulkan saya, anak-anak saya, dan istri-istri saya. Marah-marahlah ibu-ibu lah. Ya maksudnya istri saya, istri yang lain, begitu maksudnya Pak. Ya, itu bisa menjadi ahli surga. Subhanallah. Itu dimulai dari keinginan tuh Pak. Itu akad dulu tuh Pak. Ya, akad dulu. Terus Abu Hurairah Pak, itu kalau selesai ngaji sama Nabi SAW, itu selalu minta sesuatu. Rasul, kasih aku tanda agar kita berpisah fisik, tapi ada yang mengikat kita. Ya, tadi kan sudah ilmu, enggak Rasul? Apa kek gitu? Ya. Apa kata Nabi SAW? Kau maksudnya meminta apa? Ya apa ke Rasul? Ya, entah itu cincin atau apa begitu, atau sorban. Ya. Enggak, kalau itu aku malu kepada yang lain. Dia nyebut siapa? Ali dan Abdullah bin Abbas, kan masih saudara Nabi itu Pak. Kalau minta fisik. Jadi Abu Hurairah itu, dia kalau selesai ngaji, minta apa Pak? Apa ini namanya? Rambut Pak. Megang rambut Nabi itu Pak. Rasul boleh gak putusin satu itu? Rasul boleh gak putusin satu? Itu Pak. Kata Nabi, setelah aku wafat, maka semua yang berasal dariku akan punah. Kecuali yang dia minta kepadaku agar itu tidak punah. Di Abu Hurairah gak punah tuh Pak. Di Abu Hurairah enggak punah. Nah itu rambut Nabi yang paling mahal Pak. Nilainya di berbagai museum di dunia. Adanya di mana? Di Turki itu Pak. Itu berbeda dengan rambut Nabi yang selalu dipotong tuh ya oleh Erdogan tiap tahun. Ya, rambut. Dia udah ngusap-ngusap, boleh nyebut satu Rasul gitu. Jadi tanda itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 5:30 Pak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin مجاهدين المستضعفين في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا نصرا قريبا نصرا عظيما اللهم شتت شمل اليهود فرق جمعهم شتت شملهم فرق جمعهم ألعنهم أهلكهم ألعنهم أهلكهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.